Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada henti dan bosannya kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tak pernah bosan dan tak pernah henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sudah sepatutnya kita sebagai hamba yang beriman untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang patut untuk kita syukuri tersebut adalah nikmat kesempatan untuk dapat duduk di majelis ilmu, nikmat kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita memohon semoga kita bisa istiqamah untuk duduk di majelis ilmu ini. Kita bisa istiqamah di atas ibadah ini sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Tuhanmu sampai datangnya al-yakin, yakni kematian. Jadi kita diperintahkan ya untuk beribadah ini sampai kapan? Sampai mati. Untuk taat ini sampai kapan? Sampai kita mati. Memegang teguh agama, memegang teguh sunnah ini sampai kapan? Sampai mati. Makanya setiap Jumat khatib mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, mewasiatkan kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap istiqamah, dan semoga kita termasuk umat-umat beliau yang mendapatkan keistiqamahan tersebut. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam buku Thariqus Shalihin ya, yang sempat terhenti pekan lalu. Juga kita belum masuk ke dalam pembahasan buku ini. Nah, sedikit melanjutkan, walaupun saya tidak ingat secara pasti, tapi seingat saya pembahasan kita adalah sampai di dalam bab amal-amal saleh yang berhubungan dengan salat. Di antaranya yang sudah kita bahas adalah pahala wudu ya. Pahala berwudu ada 3 poin yang disebutkan oleh penulis di dalam buku ini. Kalau tidak salah kita sudah membahas 2 poin. Yang pertama ya adalah wudu sebagai pembersih dosa. Nah, ini banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya ketika Nabi bertanya kepada sahabat, maukah kalian aku tunjukkan suatu
amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian. Kata sahabat, tentu mau wahai Rasulullah. Nabi menjawab, di antaranya adalah isbagul wudu alal makaih, menyempurnakan wudu di saat-saat sulit, di saat-saat yang tidak disukai. Maksudnya ketika musim dingin kita tetap berupaya untuk menyempurnakan wudu. Termasuk di antaranya yang bisa menghapuskan dosa juga adalah memperbanyak langkah menuju masjid. Tentu saja yang dimaksud memperbanyak langkah menuju masjid adalah memperbanyak langkah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua yang sudah kita bahas juga, yakni wudu sebagai tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana hadis Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gumran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila gumratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan datang di hari kiamat dalam keadaan wajah berseri putih dan tangan kaki bersinar terang. Maka siapa di antara kalian yang bisa memperpanjang cahaya putih di wajahnya, hendaklah ia melakukannya. Nah, ini sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, ulama itu beda pendapat apakah berwudu ini syariat yang khusus ada pada umatnya Nabi Muhammad saja. Karena kalau di sini kan dikatakan bahwa umatnya Nabi Muhammad itu dikenal dari bekas tanda wudunya. Sebagian ulama mengatakan ya khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, tapi sebagian yang lain mengatakan tidak, wudu itu juga sudah ada pada umat-umat sebelumnya. Sebagai di antaranya adalah kisah Nabi Ibrahim dan istrinya, ya, yang waktu itu istrinya sempat digoda oleh seorang raja, ya, yang singkat cerita itu dia minta izin untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah ada sejak zaman Nabi sebelumnya. Hanya saja yang menjadi keistimewaan umatnya Nabi Muhammad ini adalah gumrah, yakni cahaya putih yang terdapat pada bekas wudunya itu. Nah, itu maka orang yang rajin berwudu nanti itu akan terlihat pada hari kiamat. Tentu saja bisa kita pastikan seseorang yang rajin berwudu pasti dia rajin sholat, kan gitu. Tak mungkin dia rajin berwudu tidak sholat. Nah, jadi rajin berwudu, orang yang rajin sholat itu nanti terlihat tandanya itu pada bekas-bekas wudunya itu akan bersinar. Maka di sini disebutkan barang siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang gumrah, memperpanjang cahaya, maka hendaklah dia melakukannya. Maksudnya apa? Disunahkan bagi kita berdasarkan hadis ini adalah untuk melebihkan basuhan, ya, melebihkan basuhan, menggosok anggota badan kita. Itu misal kalau membasuh wajah, batasan wajah itu kan di rambut di dahi bagian ini yang tempat terakhir tumbuhnya rambut ini, kemudian di tempat tumbuhnya jenggot, sedangkan kiri kanannya adalah pangkal ujung telinga. Inilah kategori wajah. Maka boleh kemudian kita disunahkan untuk membasuhnya sampai lebih. Misalnya sampai kita basuh ke leher kita, walaupun yang cukupnya itu wajah saja tadi. Begitu juga ketika membasuh tangan misalnya. Tangan kan jelas di dalam ayat itu
iyyakum tum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal ma'afiq. Apabila kalian berdiri hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian ilal ma'afiq, sampai kedua siku. Nah, tapi boleh kita untuk kemudian melebihkannya berdasarkan hadis ini, supaya nanti bekas-bekas wudu yang menjadi cahaya itu lebih panjang lagi cahayanya, lebih terang lagi cahaya yang bersinar di balik bekas wudu itu. Nah, itu yang kedua, keutamaan wudu. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah keutamaan berdoa setelah wudu. Sebagaimana kita mengetahui bahwa disyariatkan kita untuk memanjatkan sebuah doa setelah kemudian kita berwudu. Dan fadilah di balik doa itu ialah dikatakan di dalam hadis, dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kita bahas. Nah, mungkin di antara kita, ya, apalagi kalau kemudian kita ambil pelajaran ketika kecil, sudah bagus, sudah diajarkan tentang lafaz-lafaz doanya. Tapi tidak semua kemudian diajarkan, dikenal dengan hadisnya. Padahal di balik hadis itu ada hikmah, yakni ada keutamaan yang disebutkan di dalam hadis itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini dari seorang sahabat, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbigu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah illa futihat abwabul jannati as-samaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'ah." Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu, lalu menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya, kecuali pasti dibukakan 8 pintu surga baginya, dan dia akan memasuki dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin. Yang pertama, kita coba mulai dari bawah. Di sini dikatakan oleh hadis ini akan dibukakan baginya, ya, 8 pintu surga, dan dipersilahkan dia untuk masuk dari pintu mana saja. Nah, itu keutamaan, itu fadilahnya. Tapi sebelumnya ada 3 poin di situ yang perlu kita cermati. Yang pertama, barang siapa yang berwudu, satu amalnya adalah amalan berwudu. Yang kedua, fayusbiru, menyempurnakan wudunya. Artinya wudunya bukan wudu yang asal, melainkan berwudu yang sempurna. Bagaimana wudu yang sempurna itu? Para ulama menyebutkan selain dia membasuh anggota-anggota yang wajib di dalam wudu itu, dia juga menyempurnakannya dengan sunnah wudu. Setelah itu, setelah dia menyempurnakan wudu, baru dia berdoa dengan doa yang disebutkan di dalam hadis ini, yang insya Allah kita sudah menghafal semua.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Ya. Jadi disempurnakan dulu wudunya, baru kemudian berdoa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tentu saja mengucapkan doa itu bukan sebatas doa yang mengalir dari lisan begitu saja, melainkan yang namanya doa itu memang berangkat dari dalam hati. Makanya ada istilah bukan sebatas membaca doa, tapi berdoa. Kalau membaca doa yang kita khawatirkan doanya itu hanya di lisan saja. Apalagi ya, banyak juga di antara kita ini di satu sisi ya, patut untuk kita syukuri. Ini karunia besar, kita lahir dari orang tua muslim, tinggal juga di tengah-tengah komunitas masyarakat muslim. Sejak kecil juga kemudian sudah diajarkan doa-doa. Alhamdulillah, itu satu nikmat kesyukuran tersendiri. Tapi di balik nikmat ini juga ada potensi lalai. Potensi lalainya bagaimana? Karena itu sudah, ya mungkin bahasa kita itu makanan sehari-hari kita waktu kecil, sehingga kadang-kadang begitu ini sudah mengalir dari lisan kita, tidak dijiwai lagi. Ya. Jadi doa-doa yang sudah kita hafal itu kadang-kadang begitu mudah keluar dari lisan kita, tapi tidak kita jiwai. Apalagi misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan mungkin ada juga yang tidak paham maknanya. Nah, ini yang ya dulu pernah kita jelaskan bahwa hendaknya doa itu kan permintaan, doa itu permohonan. Yang namanya permohonan itu ya, yang namanya permohonan itu hendaknya kita pahami. Masa kita kemudian mengajukan permohonan, misalnya masjid ini ya kirim proposal ke pemerintah kota atau ke wali kota, dikasih proposalnya, ini proposal apa Pak? Pokoknya proposal lah, saya tidak tahu apa isinya gitu kan, tidak mungkin kan, pasti orang bertanya. Nah begitu juga kita berdoa, jangan sampai kita tidak tahu ya kalimat doa yang kita minta itu, sehingga jangan sampai terjadi seperti anekdot yang pernah saya ceritakan dulu. Ya, kisahnya ada seorang suami, seorang laki-laki punya istri dua. Ya, cuma tadi kurang paham agama. Ya, dia mungkin paham agama, cuma ya sholat gitu, tapi tidak menjiwai, tidak memaknai. Nah, istrinya ini yang satu namanya apa? Ini Azizah, yang satu namanya Hasanah. Sehingga kalau suaminya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang satu protes, Pak, Bapak ini gimana sih punya istri dua, itu harus adil Pak. Kalau berdoa ya dua-duanya didoakan. Loh kok bisa itu? Tadi saya lihat, saya dengar terus doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuh, dua-duanya hasanah yang didoakan. Oh begitu ya. Jadi istrinya tidak ngerti, suaminya juga sama. Kalau begitu baiklah saya ganti doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati azizah, katanya gitu ya. Nah, ini tentu bukan kisah nyata Pak, ini anekdot saja, kisah yang berkembang begitu. Tapi ya di balik itu kan menggambarkan banyak di antara kita juga yang tidak memahaminya. Nah, paham saja itu belum tentu ya juga berangkat dari dalam hatinya. Padahal di dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dengan hati yang lalai. Ya. Nah, jangan sampai kemudian kita ya memanjatkan doa, mengucapkan doa tapi hati kita lalai.
Maka dengan doa sesudah wudu ini yang kalimatnya luar biasa, yang merupakan dua kalimat syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka di sini bukan sebatas doa yang nanti perilaku kita itu bertolak belakang dari doa ini. Jangan sampai kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya, dan tidak ada sekutu baginya. Tapi pada saat yang sama kita masih melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Nah, tentu bukan ini yang dimaksudkan oleh lafaz doa ini. Makanya kalau kita memperhatikan di dalam surah surah Muhammad, ya, surah 47 itu ayat yang ke-19, di situ dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Di situ ada kalimat la ilaha illallah, tapi sebelum kalimat la ilaha illallah itu didahului dengan kalimat fa'lam. Fa'lam itu dari kata i'lam, fa dan i'lam artinya maka ketahuilah, maka ilmuilah. Maka ada yang penting sebelum mengucapkan la ilaha illallah itu, ada hal penting. Apa hal pentingnya? Adalah mengilmui tentang la ilaha illallah itu. Makanya hadis dalam riwayat Muslim dari Utsman bin Affan, Nabi bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati, meninggal, man mata, barang siapa yang meninggal, wa huwa ya'lamu, sedangkan dia memahami, sedangkan dia mengilmui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga, dakhalal jannah. Jadi ilmu itu penting. Nah, jadi sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah ini, apa ilmunya? Paling tidak ada dua tuntutannya yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab tauhid, dalam kitab-kitab akidah. La ilaha illallah itu punya dua rukun. Rukunnya apa? Yang pertama an-nafyu, penafian. Yang kedua adalah al-isbat, yakni penetapan. Penafian terhadap apa? Menafikan segala bentuk peribadatan, sesembahan, Tuhan selain Allah. La ilaha, kita tolak, tidak ada Tuhan, ya, tidak ada sesembahan, tidak ada peribadatan illa Allah, kecuali Allah. Nah, kecuali Allah ini penetapan, ya, menetapkan hanya Allah lah satu-satunya yang kita ibadahi. Makanya dua-dua mesti ada yang dinafikan dan mesti menetapkan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Makanya disebut rukun. Yang namanya rukun, ya, yang namanya rukun itu dua-duanya mesti terpenuhi. Kalau kita la ilaha, menafikan saja, tidak ada Tuhan, berhenti sampai di situ. Nah, itu bukan tauhid, itu ateis, tidak ada Tuhan, tidak percaya sama sekali dengan Tuhan. Kalau la ilaha, penafian tanpa penetapan, jadinya ateis. Sebaliknya juga begitu, kalau menetapkan saja tanpa menafikan, jadinya musyrik, perbuatannya syirik. Tuhanku Allah, tapi pada saat yang sama dia mengambil juga Tuhan-Tuhan yang lain. Masih percaya kepada benda-benda keramat. Kalau ada masalah datang ke dukun, paranormal dan lain sebagainya. Masih menyembah, ya, batu dan lain sebagainya. Nah, itu
Walaupun di samping itu dia sholat, tapi mengambil juga Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, maka itu namanya musyrik. Maka tauhid itu meniadakan dan menetapkan. Itu dalam kalimat la ilaha illallah. Sedangkan dalam kalimat Muhammadan abduhu wa rasuluh, di situ ada dua juga. Yakni yang pertama menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya. Ya. Menetapkan Nabi Muhammad sebagai hamba ini meniadakan sifat ifrat. Ifrat itu apa? Berlebih-lebihan. Nabi Muhammad itu hamba, tidak boleh dipertuhankan. Makanya jangan sampai kita seperti kalangan Nasrani, ya, yang melebih-lebihkan Nabi Isa sampai menempati makom ketuhanan. Makanya saya bilang prinsipnya Islam itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Masing-masing itu punya makom. Ya. Nabi Muhammad itu nabi, dia seorang hamba, tidak boleh dipertuhankan. Nah, Nabi Muhammad seorang hamba tidak boleh dipertuhankan. Tapi di sisi lain, Nabi Muhammad juga seorang rasul yang tidak boleh diremehkan. Makanya meniadakan sifat tafrid, meremehkan. Kan manusia itu kadang kepada Nabi itu terjebak dalam dua keadaan. Yang pertama, ada mereka yang melebih-lebihkan Nabi gitu ya, sampai makom ketuhanan sebagaimana yang terjadi pada kalangan Nasrani, itu kita tidak boleh. Tapi ada juga yang meremehkan dan merendahkan Nabi dengan mengatakan bahwa Nabi itu kan juga manusia. Yang namanya manusia itu mungkin benar, mungkin salah. Ini tidak boleh, ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu abduhu, dia hamba. Tidak berhenti di situ. Wa rasuluh, dia hamba tapi juga rasulnya. Ya, ini yang perlu kemudian kita yakini, sehingga tidak boleh kalau nasnya sahih, nasnya kemudian jelas, kita kemudian mengkritik, merendahkan sunnah Nabi, apalagi sampai mengatakan bahwa sunnah Nabi itu akhirnya tidak, ya, masuk akal dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Kalau kita melihat di dalam surah Al-Kahfi, ya, yang biasa kita baca itu, di situ ada kalimat kul, katakanlah. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan, innama ana basarum mislukum, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa, mislukum, seperti kalian. Jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kalian. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Yuha ilayya, ya, yang diwahyukan kepadaku. Nah, jadi Nabi Muhammad ini manusia biasa seperti kita, artinya butuh makan, butuh minum sama, cuma ada yang membedakan, yakni dia mendapatkan wahyu, sedangkan kita tidak. Ya, makanya tidak boleh, ya, kita merendahkan sunnah Nabi, mengatakan Nabi itu mungkin saja salah. Itu tidak boleh. Kita harus menempatkan dia makom sebagai makom kerasulan, kenabian, ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dikatakannya itu berdasarkan hawa nafsu, melainkan semua adalah wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi poin yang ingin saya sampaikan,
bahwa kalimat ini memang singkat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi saat kita mengucapkannya itu kita betul-betul paham. Maksudnya dalam prakteknya kita menegakkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Kita juga mengamalkan sunnah Nabi, mencintai Nabi, mengamalkan syariat dan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Nah, maka kalau sudah begitu, itu yang bisa kita mendapatkan keutamaan masuk dari pintu surga mana saja yang dikehendaki itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, tadi kan kita sebut ini doa setelah wudu. Tadi kita juga mengatakan doa itu permohonan. Tapi apa permohonan di balik ini kan di sini tidak ada. Mungkin kita menyebut yang lebih tepat ini bukan doa tapi zikir. Tidak juga. Zikir itu terkadang dia juga bermakna doa. Karena sebenarnya doa itu bukanlah kita memberitahu, bukanlah kita memberitahu Allah tentang daftar kebutuhan kita, bukan. Doa itu bukan kemudian sedang melis daftar kebutuhan kita kepada Allah. Tidak. Tapi doa itu adalah bentuk ketundukan kita. Kita ingin menunjukkan bahwa kita butuh sama Allah. Makanya yang terpenting dari doa itu adalah pengakuan akan keesaan Allah dan kepasahan kita kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya ini kisahnya Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus alaihi salam itu di dalam lautan, ditelan di dalam perut ikan, doanya Nabi Yunus apa? Apakah doanya Nabi Yunus itu, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan? Tidak. Ternyata doanya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau kita perhatikan tidak ada kalimat yang menunjukkan permintaan di situ. Di situ hanyalah pengakuan akan keesaan Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku ini mendolimi diriku sendiri. Bentuk kepasrahan dan pengakuan Nabi Yunus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang bentuk lafadznya adalah zikir, maka itu juga menuntut kepasrahan kita, ya, dan berserah dirinya kita kepada Allah, pengakuan kita kepada Allah. Maka doa ini lebih kepada kepasrahan dan ya ketundukan kita kepada Allah. Sehingga dengan doa ini nanti keinginan kita, cita-cita kita akan terwujud. Nah, kalau kita tanya apa cita-cita kita yang paling besar? Tentu cita-cita seorang muslim tidak ada yang lebih besar. Cita-cita seorang muslim itu melebihi cita-citanya untuk bisa masuk surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Itu cita-cita kita. Maka ketika kita membaca ini, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kita tadi bisa masuk surga dari pintu mana saja yang kita kehendaki. Di situ dikatakan pintu surga itu ada 8. Memang betul. Ini di dalam hadis lain juga disebutkan. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah bersabda, fil jannati thamaniyatu abwab. Sesungguhnya ya, surga itu memiliki 8 pintu.
Nah, sesuai dengan hadis tadi, 8 pintu. Nah, ini terkait dengan puasa. Fiha babun yusamma amroyan. Ada satu pintu, dari 8 pintu itu ada satu pintu. Pintu yang diberi nama amroyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Dan tidak akan memasuki lewat pintu amroyan tadi kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi keutamaan kita memperbanyak puasa, termasuk di dalam puasa sunnah, kita bisa masuk pintu eksklusif yang namanya pintu amroyan. Ya, nanti banyak hadis-hadis yang mendukung ini ya. Misalnya ada hadis yang panjang, kita bacakan terjemahnya saja karena waktu kita singkat. Ya, barang siapa, ini Nabi bersabda, barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli salat, maka ia akan dipanggil dari pintu salat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Dan orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu amroyan. Dan orang yang termasuk dari ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Intinya saya simpulkan bahwa kita itu masing-masing orang kadang berbeda-beda amalan unggulan kita. Ada seseorang itu kuat sholat malamnya, tapi untuk urusan jihad, dakwah, turun ke lapangan, ya agak sulit, banyak kendala-kendalanya. Maka di ahli sholat ini dipanggil, dia dari pintu sholat. Mungkin ada di antara kita tadi, ya, ahli jihad, turun ke medan juang, ke lapangan dakwah, tapi mungkin dia orang yang terbatas segi finansial, makanya dia hanya bisa nyumbang tenaga, rela berkorban, tapi finansial dia lemah sedikit, mungkin dia kurang mampu, juga miskin dia. Tapi ada juga yang kemudian maksimal dengan sedekahnya, ada yang kuat dengan puasa sunnahnya. Yang penting kewajiban-kewajiban pokok, prinsip-prinsip tauhid ditegakkan. Masing-masing kita punya amalan unggulan itu, ya, berbeda-beda. Maka akan dipanggil kita itu di pintu surga nanti berdasarkan amalan doyok. Yang ahli sholat sini lewat pintu sholat, ahli jihad lewat pintu jihad, ahli sedekah lewat pintu sedekah, ya, ahli puasa lewat satu pintu yang disebut dengan aroyan tadi. Nah, ketika mendengarkan sabda ini, sahabat yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengatakan, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai penebus Anda, wahai Rasulullah. Kesulitan apalagi yang perlu dikhawatirkan oleh orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu? Maksudnya akan bahagia sekali itu. Kalau orang sudah mau masuk surga ada pintu khususnya, pasti mudah. Kesulitan apalagi yang dia hadapi pasti mudah sudah. Lalu Abu Bakar bertanya, ya, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Wahai Rasulullah, apakah mungkin ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi, na'am, ada. Wa arju an takuna minhum. Aku berharap engkau, wahai Abu Bakar, itu yang termasuk dipanggil dari semua pintu tersebut. Ya. Nah, kalau kita melihat sosok Abu Bakar, Pak,
Itu kalau dipanggil dari semua pintu itu ya bahasa gampangnya ada pantas. Abu Bakar itu mujahid, dia turun ke medan perang. Abu Bakar itu ahli sedekah, ya, yang bagaimana ketika Umar sudah menginfakkan 50% harta miliknya, Umar merasa itu banyak. Ternyata kalau dibandingkan dengan infaknya Abu Bakar tidak ada apa-apanya. Apa? 100%. Apa yang kau tinggalkan, kata Rasulullah? Allah dan Rasulnya. Kalau kita melakukan saat ini, itu mungkin dianggap berlebihan. Tapi tidak dengan sahabat, tidak dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu ya infakkan sedekah. Terus makan besok apa? Ya kerja hari ini, cari makan. Makanya dia ahli sedekah luar biasa. Kalau sholat malamnya Abu Bakar jangan ditanya, ya. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana dengan kita? Kita kepengen masuk surga dari semua pintu itu. Coba kita muhasabah. Muhasabahnya gimana? Oke lah, mungkin kita coba ambil dari pahala sholat. Kayaknya tidak terlalu yakin kita, Pak. Kenapa? Tidak usah lah sholat sunnah, sholat jamaah aja mungkin banyak masbuknya kita. Apalagi sholat malamnya diukur. Oh mungkin mudah-mudahan bisa dari pintu sedekah. Tidak terlalu yakin juga kita. Ngeluarkan 2,5% aja tiap bulan mungkin susah kita, ya. Infak 50-100 ribu aja tiap bulan susah kita. Apalagi ahli jihad, ya. Ahli jihad tidak susah, Pak. Apalagi jihad, kalau jihad di medan perang betulan. Kenapa? Karena itu contohnya waktu nyembelih sapi, waktu kurban aja pada takut juga, Pak, kan gitu. Nah, tapi kita tidak putus asa. Tetap kita berharap bisa masuk dari pintu surga mana saja. Tadi dengan mengamalkan doa ini tadi. Tapi dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Nah tentu kebahagiaan. Kalau ada 8 pintu, bebas kita masuk dari pintu mana saja, itu kan berarti satu keistimewaan. Nah ini hendaknya kemudian ini kita amalkan dengan disertai dengan hati tadi yang sungguh-sungguh, ya. Jangan sampai hati kita ketika membaca doa ini lalai. Itu doa wudu, setelah wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Lalu bagaimana dengan adanya tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Apakah ada hadisnya? Ada. Hadis itu riwayat Imam Tirmizi. Kalau yang riwayat Imam Muslim tadi sampai, ya, tadi wa rasuluh, sampai situ saja. Adapun tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini ada riwayat Imam Tirmizi. Sebagian ulama mengatakan lemah, tapi Imam Hasan Albani, ya, Syekh Nasruddin Albani itu mengatakan hadis ini sahih, ya, atau hadis ini minimal hasan sehingga bisa untuk diamalkan. Tapi seandainya kita cukup sampai wa rasuluhu cukup, tapi menambah hal ini juga dengan Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini juga tidak mengapa. Itu hadis yang terkait doa sesudah wudu. Ada lagi satu hadis riwayat Imam Nasa'i dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini saya menjelaskan adanya lafaz-lafaz doa yang lain, yakni sebuah hadis, ya,
man tawaddaa faqala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barang siapa yang berwudu, kemudian setelah berwudu dia mengucapkan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji untukmu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Maka setelah dia membaca doa ini, apa keutamaannya? Maka akan ditulis di lembaran-lembaran berwarna putih, kemudian distempel dan tidak akan hancur sampai hari kiamat. Artinya pahalanya ini akan bermanfaat baginya untuk kehidupan hari kiamatnya kelak. Dua, jadi kalau kita simpulkan, doa sesudah wudu itu ada 3 macam. Yang pertama yang kita bahas hadis riwayat Muslim tadi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai di situ. Kemudian riwayat Imam Tirmizi dengan tambahan sama tadi, wa rasuluhu, kemudian Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Riwayat Imam Tirmizi. Kemudian riwayat Imam Nasa'i adalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup itu doa-doa yang ada di dalam ibadah wudu. Doa sebelum wudu adalah dengan bismillah. Para ulama mengatakan hukumnya sunnah, tapi jangan ditinggal secara sengaja, ya. Tapi seandainya tertinggal, lupa, wudunya tetap kemudian sah. Adapun lafaz-lafaz doa yang lain yang disebutkan dalam beberapa tulisan atau penjelasan itu kita tidak mengetahui asal usulnya. Tak masuk kan ada itu, ketika membasuh wajah apa doanya, ketika membasuh tangan apa doanya, ya, membasuh kaki. Nah, itu tidak terdapat di dalam keterangan hadis. Itu disebut sendiri oleh Imam An-Nawawi bahwa tidak ada, ya, doa yang berasal dari Nabi ketika membasuh anggota badan dan lain sebagainya itu. Jadi kita cukupkan sebelum wudu berniat tentunya di dalam hati membaca basmalah, lalu kemudian dengan doa-doa yang kita pilih tadi. Nah, yang kita jelaskan tadi adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Mungkin cukup itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena sudah masuk waktu isya, kita cukupkan. Seandainya nanti ada yang mau diskusi, boleh kita lanjut setelah salat isya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.